Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhadir Utami. Saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya selama melaksanakan PLP2 di persembahan negeri 2. Nah, pertama kali saya mengajar itu di kelas 12 MIPA 12 MIPA 7. Nah, ketika pertama kali saya mengajar, saya jujur saya merasa kewalahan karena menghadapi murid-murid yang begitu di luar ekspektasi saya gitu kan. Jadi di situ mereka tuh benar-benar nggak mau mendengarkan, sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga untuk memusatkan perhatian mereka seperti itu saya merasa kewalahan. Begitu juga dengan materi kelas 12 yang mengenai genetika, nah hukum Mendel. Nah, itu juga menjelaskan materi tersebut menurut saya merupakan sebuah tantangan karena benar-benar harus pas gitu kan, maksudnya harus sesuai dengan teori Mendel. Namun pada pertemuan berikutnya saya masuk di 12 MIPA 6. Nah, di sana ternyata saya menemukan karakteristik siswa yang berbeda dengan di 12 MIPA 7. Nah, di situ saya mulai berpikir bahwa ternyata setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda dan juga kita harus memberikan respon yang berbeda gitu kepada mereka. Nah, di 12 MIPA 6 ini mereka bisa dibilangin dan juga penurut, namun ada beberapa siswa yang memang minat belajarnya juga kurang. Kemudian di pertemuan selanjutnya saya masuk di 12 MIPA 2. Nah, di sini saya melihat juga karakteristik siswa yang berbeda. Di 12 MIPA 2 ini siswanya lebih semangat untuk belajar, kemudian memperhatikan guru ketika menjelaskan, kemudian aktif dalam bertanya. Nah, dari ketiga kelas ini saya belajar bahwa memang setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri saya menjelaskan dengan menggunakan video dan juga PPT. Kemudian ketika mengenai penyimpangan sama hukum Mendel, kami membuat beberapa kelompok kepada mereka sesuai dengan penyimpangan hukum Mendel juga, yaitu 6 kelompok setiap kelas. Kecuali di MIPA 7. Kenapa? Karena yang seperti saya bilang tadi bahwa setiap anak itu kan memiliki karakteristik berbeda. Menurut kami ketika di MIPA 7 dibuat kelompok, maka mereka benar-benar nggak akan mau belajar lagi gitu. Jadi di MIPA 2 dan MIPA 6 itu kami buat kelompok dan juga responnya juga berbeda. Di MIPA 6 mereka tidak menyiapkan dengan baik, padahal sudah dikasih waktu dengan seminggu, tapi mereka tidak menyiapkan dengan baik. Dari situ menjadi tantangan bagi kami. Kami juga harus menjelaskan dengan baik lagi, meluruskan informasi mengenai penyimpangan hukum Mendel. Sedangkan di MIPA 2 mereka sudah menyiapkan semuanya dengan baik, mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan baik, sehingga kami juga hanya memberikan nilai dan juga memberikan sedikit-sedikit saja mungkin konfirmasi mengenai materi yang mereka sampaikan. Nah, di MIPA 7 kami tidak membuat mereka kelompok karena itulah menurut kami mereka ketika kalau dibuat kelompok mereka nggak mau berkelompok gitu karena makin nggak belajar gitu kan. Jadi kami buat satu-satu, kami jelasin satu-satu dan mereka juga makin semangat untuk belajar. Kami suruh masuk ke depan satu-satu dan mereka juga paham akan materi tersebut. Kemudian di situ saya juga belajar mengenai pertama menghadapi siswa yang mungkin nakal. Nah, mungkin itu masih menjadi PR bagi saya yang harus saya tingkatkan ke depannya, bagaimana menghadapi siswa-siswa yang kurang minat belajarnya. Mungkin perkembangan dari saya lebih siap gitu kalau misalnya menyampaikan materi, tidak seperti awalnya yang merasa takut menghadapi materi genetika. Lama kelamaan bisa menghadapi materi tersebut dengan baik. Dan juga sekarang di kelas 10 kami materinya virus, kami juga sudah menyiapkan media pembelajaran dengan baik, LKPD dengan baik, dan juga semuanya kami
pembelajaran itu semuanya kami rancang dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.